coba bertahan, selamatkan cinta kita dari badai prahara. Aku insan biasa, Itanbu adalah aplikasi perpustakaan digital persembahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Bumbu yang berbasis media sosial dilengkapi dengan e-reader untuk membaca e-book. Dengan fitur-fitur media sosial, kita dapat terhubung dan berinteraksi dengan pengguna yang lain. Membaca e-book di Itanbu bisa saat mode online maupun offline. Koleksi buku di Itanbu sekitar 1.155 koleksi, terdiri dari buku sekolah elektronik SMA sebanyak 110 buku, buku sekolah elektronik SMP 226 buku, buku sekolah elektronik SD 349 buku, dan koleksi umum sebanyak 470 buku. Koleksi ini juga dapat dimanfaatkan oleh pelajar dan masyarakat. Caranya, download aplikasi Itanbu di Play Store. Setelah Anda registrasi, Anda akan menjadi anggota dan sudah bisa meminjam buku secara gratis. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Bumbu. ayo mari membaca. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan, menyampaikan aspirasi ataupun permintaan informasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Anda bisa sampaikan melalui sistem layanan pengaduan lapor.go.id. Unduh aplikasi lapor di Play Store atau kunjungi diskominfo.sp.tanahbumbucup.go.id. Isi semua form yang tersedia, uraikan format permasalahan secara jelas, lengkap, dan kronologis. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan lampirkan bukti pendukung bila tersedia. Setiap laporan akan langsung didisposisikan kepada instansi terkait untuk segera ditindaklanjuti dan dituntaskan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu. Percantik diri Anda bersama Umera Skin. Umera Skin merupakan produk lokal asli Indonesia yang diproduksi dengan bahan kualitas terbaik sehingga menciptakan luxury premium produk. Adapun produknya seperti sabun cuci muka, krim pagi dan malam, serta serum wajah dengan harga yang ditawarkan relatif terjangkau. Luxury premium produk dari Umera Skin ini juga cocok untuk semua jenis kulit serta sudah bersertifikat BPOM dan halal. Umera Skin dapat memudarkan flek hitam yang membandel di wajah, mencerahkan kulit wajah, memperbaiki tekstur wajah, serta menyembuhkan masalah jerawat. Ayo, pecahkan segala masalah kulit wajah Anda dengan natural dan alami bersama Umera Skin yang bisa Anda dapatkan di Tokopedia atau di Klinik Umera Skin di Jalan Raya Batu Licin nomor 31 samping Warung Makan Padang Bumbu Minang. Dan di Klinik Umera Skin, Anda bisa melakukan beragam perawatan wajah. Saat ini Umera Skin juga tersedia di GS Express Plajal. Untuk informasi, hubungi 0821 5505 3899 atau di Instagram @anauraskincare dan umeraskin.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Dr. Haji Ambu Sakan PD, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Now listen, Suara Bersujud Radio. There's more variety in the music. Aduhai kekasih hati, benarkah kau membenciku? Ataukah memang
Sobat RSB 89.8 FM Smart and More Information, wujudkan tanah bumbu menuju Serambi Madinah. Nah Sobat RSB ini ngopi, kali ini ngobrolin topik kita kedatangan tamu spesial, yang mana nantinya kita akan membahas terkait dengan tampil cantik di Hari Raya Idul Fitri ala Badan BPOM. Nah tentunya sudah tahu dong kita akan kehadiran tamu dari BPOM, sahabat RSB. Nah di sini kita kenalan dulu ya. Untuk yang pertama ada Mbak ya, dipanggil Mbak ya. Oke. Nah untuk yang pertama ada Mbak Winda Wiradani ya. Iya, Winda Wiradani ya. Oh, Wiradani gitu. Oke. Beliau selaku pengawas farmasi dan makanan ahli pertama. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik nih, Mbak. Ya, lancar puasanya ya. Insya Allah. Insya Allah lancar. Dan yang kedua kita manggil Mas ya. Ada Mas Fahmi Manarul Alam. Ya. Selamat pagi ya gitu. Selamat pagi Mbak Desi dan Sobat RSB di Tanah Bumbu. Oke, beliau selaku pengawas farmasi dan makanan ahli pertama. Oke, sahabat RSB, kita akan berbincang terkait dengan tampil cantik di Hari Raya Idul Fitri ala BPOM. Tapi sahabat RSB, sebelumnya sahabat RSB bisa menyaksikan langsung di YouTube Radio Suara Bersujud, dan juga dibuka sesi tanya ya sahabat RSB. Jadi bisa komen aja di kolom komentar Radio Suara Bersujud. Nah untuk lebih lanjutnya, mungkin pertama kita sama Mbak Winda dulu ya. Ya, apa sih pekerjaan di BPOM itu? Baik. Sebelumnya ya untuk Sobat RSB ini mungkin masih banyak tanya nih, BPOM itu apa ya? Iya. Karena kok tiba-tiba ada di Tanah Bumbu nih ya untuk beberapa tahun terakhir ini gitu. Oke. Nah, Badan POM sendiri adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang bertanggung jawab langsung ke Presiden yang mengawasi terkait pengawasan obat dan makanan yang ada di Indonesia. Jadi kebetulan di Tanah Bumbu sendiri kami sudah berkantor mulai dari tahun 2018 di Jalan Transmigrasi kilometer 3 Kecamatan Simpang 4. Nah, di mana yang kami awasi ini kan terkait obat dan makanan ya. Obat di sini bukan obat itu sendiri yang kita biasa minum, tapi obat di sini yang kita maksud adalah obat tradisional, jamu-jamuan, kemudian ada suplemen kesehatan dan kosmetik. Nah, kosmetik ini dan yang kita awasi nih juga peredarannya yang ada di Tanah Bumbu dan khususnya Kota Baru juga. Seperti itu. Nah, kenapa Badan POM melakukan pengawasan obat dan makanan ya? Iya. Komoditi-komoditi inilah yang digunakan sehari-hari, dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Jadi contohnya nih ya Mbak ya, mandi, kita menggunakan sabun. Iya. Nah, sabun itu termasuk kosmetik ya. Oke. Ya, kemudian ada habis mandi kita pakai parfum. Oke, nggak lepas dari nggak kosmetik lepas, gitu. Iya benar, kosmetik Oke. juga. Kemudian makan, sarapan, sereal, minum susu, itu kan makanan juga ya. Iya, iya. Kemudian ada ketika kita sakit, kita minum obat atau minum suplemen atau jamu-jamuan ya biasanya ya. Kemudian saat kita mau tidur lagi, kadang kita sikat gigi ya. Oh iya betul. Jadi pakai odol. Iya. Nah, itu juga kami awasi termasuk kosmetik. Jadi Oke. benar-benar erat dengan kehidupan kita sehari-hari, bahkan aktivitas sehari-hari. Dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi nih, Badan POM mengawasi hal itu. Seperti itu ya, Mbak ya. Jadi sahabat-sahabat RSB ini yang ingin melakukan permintaan informasi terkait obat dan makanan bisa langsung ke kantor kami di Jalan Transmigrasi kilometer 3 Kecamatan Simpang 4. Oke. Ini itu ya Mbak, kalau Oke, untuk pekerjaan BPOM intinya kita melakukan pengawasan obat dan makanan. Baik, untuk sosial medianya sendiri Oh, apa Mbak? ada. Kami juga aktif di sosial media. Oke. Sobat RSB bisa mengunjungi kami di sosial media kami, ada di Instagram, YouTube, Twitter, dan Facebook di @bpom.tanahbumbu atau menghubungi kami lewat WhatsApp di nomor 083825510434. Oke. Nah, sahabat RSB, mungkin kita beralih sama Mas Fahmi ya. Nah,
untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri ini. Nah, pasti segala persiapan dilakukan ya, termasuk kayak mempercantik diri. Tapi bukan hanya cantik dari luar, tapi sepaket ya yang dimaksud ini, kayak luar dalam gitu. Jadi gimana sih menurut Bipom agar kita nanti bisa tampil cantik luar dalam di hari yang Fitri ataupun di hari sehari-hari nanti, gimana itu? Baik, Mbak Desi dan Sobat RSB semuanya. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Mbak Winda terkait kosmetik ya. Di hari Lebaran ini kita ingin namanya sehat luar dalam, sehat dan cantik luar dalam. Baik. Nah, di menuju Hari Raya Idul Fitri nanti, persiapannya itu pasti ada dua. Kalau dari dalam kita memberikan asupan makanan yang aman, bergizi dan bermutu untuk tubuh kita ya. Sepertinya kemarin sudah dibahas ya dari Bepom juga terkait bagaimana caranya kita mendapatkan dan mengkonsumsi makanan yang aman dan bermutu dan bergizi. Nah, untuk kosmetik juga sama karena pada saat Lebaran Hari Raya Idul Fitri itu ya, selalu pasti kita bersiap-siap dengan pertanyaan seperti kapan? Nah, terus kita juga dengan setelan baru ya, baju-baju baru ya, celana baru, mungkin juga ada aksesoris baru. Namanya Hari sepatu baru. Fitri, Ya. hari kemenangan gitu ya. Itu sudah jadi tradisi di Indonesia, biasanya serba baru. Nah, dilengkapi juga dengan kosmetiknya yang bukan cuman yang baru tapi juga aman dan juga untuk sehat untuk kulit kita. Baik. Nah, jadi akhirnya kita bisa lebih percaya diri pada saat hari raya. Mau bertanyaan kapan nikah, mau pertanyaan mana pasangannya. Jadi tetap cantik kok meskipun belum ada pasangannya gitu kan. Kita bisa menjawab dengan seperti itu. Oke. Nah, yang paling penting keduanya itu tadi ya, mau makanan ataupun kosmetik yang kita pakai di hari raya itu harus aman. Oke. Nah, nanti kita akan lebih lanjut membahas terkait bagaimana caranya kosmetik yang aman ini, Mbak. Oke. Nah, iya, yang aman ya. Jadi terkait merawat diri menggunakan produk yang aman berarti terkait dengan kosmetik atau perawatan diri ya. Nah, jadi apakah hasil akhirnya tuh harus putih? Karena masyarakat kita nih, baik laki-laki ataupun perempuan tuh sudah kayak mindsetnya tuh udah putih itu cantik gitu ya. Cantik itu putih gitu. Kalau nggak putih nggak cantik ya, Iya, Mbak. gitu. Kurang dilirik biasanya Kurang kalau. dilirik. Oke, gimana menurut Bipom tuh menanggapi mindset masyarakat yang seperti baik. itu? Cantik adalah putih ya, Iya. itu udah mantap banget ya Oke. di masyarakat kita. Kemudian kalau nggak putih berarti kurang cantik, kurang Betul. menarik ya. Nah, hal ini sebenarnya harus kita luruskan nih ke masyarakat nih ya. Oke. Karena sebenarnya kita tuh cantik itu tidak harus putih. Oke. Nah, kita kembali dengan kulit asli orang Indonesia. Kulit asli Indonesia itu memang tidak putih, tapi sawo matang ya. Iya, sawo matang gitu ya. Iya benar, sawo Oke. matang. Nah, justru sebenarnya dengan warna kulit yang sawo matang ini, itu tuh memiliki banyak keuntungan. Oke, apa tuh? Jadi karena warna yang agak sawo matang, tidak putih banget gitu ya, itu tuh memiliki pigmen melamin di kulit. Jadi bisa melindungi kita dari sunburn, maksudnya kayak sinar-sinar UV itu lebih tahan biasanya daripada kulit yang berwarna putih. Apalagi kalau udah putih instan nih. Oke. Nah, mindset dari itulah masyarakat yang kadang berlomba-lomba mencari kosmetik yang memberikan efek instan. Oke. Kadang ada 7 hari udah putih gitu. Nah, banyak masyarakat tergiur dengan iklan-iklan seperti itu. Sebenarnya hal itulah yang harus diluruskan, bahwa cantik itu tidak harus putih ya. Nah, tapi kita juga harus bangga dengan warna kulit asli kita, yaitu sawo matang sebagai warna asli Indonesia sebenarnya. Seperti itu. Nah, biasanya kan masyarakat ini menggunakan kosmetik untuk putih ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya kosmetik itu apa sih? Seperti apa sih pengertian kosmetik itu? Baik, jadi segala macam kosmetik yang kita pakai ya, sebenarnya tujuannya tidak hanya untuk memutihkan atau mencerahkan ya. Biasanya bahasanya kalau kami itu bukan memutihkan tapi mencerahkan ya. Oke. Karena cerah itu ya belum tentu putih kan. Bisa Oke, jadi betul. sawo matang cerah ya, atau kuning langsat cerah kan bisa juga, tidak harus Oke. putih. Nah, yang paling penting yang harus kita pahami, kosmetik itu bukan obat ya. Baik. Tadi kan dijelaskan kita mengawasi komoditi, selain kosmetik ini ada obat-obat tradisional, itu saja sudah dibedakan. Kalau kosmetik itu adalah obat, kita nggak perlu ada Komoditi kosmetik. komoditi kosmetik, karena sebegitu dijelaskannya di peraturan bahwa definisi kosmetik ini ya secara ininya adalah bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia. Nah, dan ini digunakannya pada saat tubuh dalam kondisi baik.
Nah, baik ini berarti kan dia tidak sakit ya. Kalau sakit otomatis pakainya obat. Misalkan kita ada kena luka ya, misalkan luka sayatan pisau atau mungkin juga kena jarum atau apa. Nah itu dia treatmentnya bukan pakai kosmetik tapi pakai obat. Nah itu kan biasanya kita berkunjung ke dokter atau kemana kan untuk mengobatinya. Kalau kosmetik biasanya itu untuk mempercantik diri ya, untuk mewangikan, mengharumkan atau membersihkan diri, termasuk komoditi-komoditi seperti sabun mandi ya, odol, terus juga sampo. Nah itu adalah salah satu contoh-contoh dari produk kosmetik. Oke. Nah tujuannya tadi seperti yang saya jelaskan harus ditekankan bukan untuk mengobati tapi terbatas pada membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan. Ini termasuknya kosmetik dekoratif ya, misalkan seperti untuk touch up apa make up untuk acara nikahan, yaitu juga salah satu produk kosmetik seperti itu. Nah berarti kosmetik itu bukan untuk mengobati ya? Iya, itu harus ditekankan tuh ya ke masyarakat. Nah jadi bahan berbahaya apa aja nih yang biasanya tuh terdapat dalam kosmetik dan kenapa jadi dilarang gitu? Baik, sekarang kan balik lagi ya, kosmetik ini tidak mengobati ya, berarti tidak ada memberikan efek instan, ada progres, ada proses dari penggunaan, khususnya kayak skincare ya. Kita bahasnya skincare ya anak zaman sekarang ya. Skincare gitu. Skincare ya. Nah, kadang kan ada beberapa iklan menyatakan bahwa 7 hari udah putih, ada perubahan, menghilangkan flek hitam atau segala macam. Betul. Nah, balik lagi tidak mengobati artinya berarti tidak ada zat-zat aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kenapa sekarang banyak skincare yang kadang mengandung A, B, C. Nah sebenarnya itu ada beberapa yang dilarang oleh Badan POM. Itu yang ingin memberikan efek instan biar balik lagi untuk biar cepat laku ya. Nah untuk bahan-bahan berbahaya sendiri yang sering kami temukan di Badan POM sendiri kan melakukan pengujian setiap bulan ya. Jadi di Badan POM itu melakukan sampling setiap bulan dan melakukan pengujian di laboratorium. Nah yang sering kita temukan ada 4 bahan berbahaya. Mungkin yang ini juga akan sering didengar di masyarakat ya, yaitu asam retinoat. Ya, nah asam retinoat ini sebenarnya hanya dikeluarkan oleh menggunakan resep dokter. Nah ini biasanya dicampurkan di krim-krim malam seperti itu gitu kan. Biar cepat putih gitu. Iya, biar sifatnya peeling. Kadang tahu ya peeling itu apa? Eksfoliasi pengelupasan. Nah seperti itu. Kemudian biasanya ini mengatasi jerawat. Nah itu sebenarnya harus dikeluarkan menggunakan resep dokter, tidak dijual bebas. Nah efek sampingnya apa? Yaitu iritasi kulit, berkelupasnya yang berlebih seperti itu. Kemudian ada hidrokinon nih, sering didengar pasti hidrokinon ya. Nah hidrokinon juga banyak di krim-krim. Kemudian karena ini kenapa dilarang? Karena sering digunakan dalam dosis yang tinggi. Nah balik lagi kalau dengan dosis tinggi berarti udah ada overhead di sana dalamnya ya. Jadi penggunaannya sudah tidak terkondisikan gitu. Nah, kenapa juga itu dilarang? Karena bersifat karsinogenik, artinya bisa menyebabkan pemicu kanker. Berbahaya. Bahaya banget iya. Jadi kadang ada kayak kanker kulit, kanker darah. Nah itu sebenarnya bisa berasal dari penggunaan kosmetik yang ilegal atau penggunaan kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Berarti termasuk kanker darah meskipun hanya di kulit di luar gitu. Karena kan dia menyerap melalui pori-pori kulit kita. Nah jadi sahabat RSP sangat berbahaya gitu ya. Iya benar. Terus selanjutnya ada merkuri. Nah ini yang sering kita dengar di masyarakat ya, mengandung merkuri. Nah ini juga banyak yang kita temukan karena memberikan efek instan dari perubahan warna kulit. Makanya kadang putih instan 7 hari, 3 hari udah ada perubahan. Nah itu bisa kita curigai terindikasi mengandung merkuri. Karena mungkin saat instannya memang tidak ada efek samping ya, tapi jangka panjangnya akan ada bintik-bintik hitam atau flek-flek di kulit seperti itu. Nah ini bisa berakibat seperti karsinogenik atau teratogenik. Nah teratogenik ini lebih ke cacat janin. Makanya ada beberapa kosmetik yang tidak dianjurkan untuk ibu hamil, ibu menyusui. Nah karena ada kandungan-kandungan yang tidak dianjurkan. Gitu. Dan ada juga pewarna.
Kalau pewarna ini lebih kayak eyeshadow seperti itu. Nah ini sebenarnya kenapa dilarang juga beberapa pewarna karena termasuk pewarna tekstil. Jadi bayangkan kalau itu adalah pewarna kain, tapi kita gunakan di wajah. Nah itu kan penempatannya sudah beda ya. Tujuannya sudah beda juga ya Mbak ya. Jadi ya itu sangat jelas dilarang ya karena itu pewarna tekstil dipakai ke kulit otomatis itu bersifat racun. Nah seperti itu. Nah empat bahan berbahaya ini yang sering kita temukan di Badan POM. Gitu. Jadi balik lagi ya, walaupun kosmetik ini dapat mempercantik, merawat, tapi kita juga harus mewaspadai penggunaan kosmetik yang berbahaya. Nah baik sahabat RSB, terkait dengan pemilihan produk kosmetik ya memang kita itu harus hati-hati supaya terhindar dari bahan yang berbahaya. Nah nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, kita jeda iklan dulu. Anda ingin berwisata? Ayo ke Tanah Bumbu. Tanah Bumbu menyuguhkan 3 top destinasi pariwisata. 1. Pantai Angsana di Desa Angsana, Kecamatan Angsana. 2. Pantai Rindu Alam di Desa Betung, Kecamatan Kusen Hilir. 3. Geopark Meratus Gua Liang Bangkai di Desa Dukuhrejo, Kecamatan Mentewe. Anda juga dapat mengunjungi destinasi wisata lainnya seperti Pantai Batu Buaya, Air Terjun Batis Langupan, Air Terjun Gemuruh Asikan, Pantai Cemara Indah, Pantai Madani, Pantai Siring Sungai Lembu, Pantai Bagatan, Pulau Sewangi, Pulau Burung, Goa Batu Basuhut, dan Air Terjun Mandindamar. Anda juga dapat membeli souvenir khas kain tenun Pagatan sebagai oleh-oleh khas Tanah Bumbu dan nikmati kuliner khas Tanah Bumbu. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu. Coy, aku hendak bakawinan nah. Mana sepupu hendak batas miyah pulang. Bah tuh pak? Hadang dahulu, belum tuntung lagi nah. Timbah kawinan nih hendak jomo lah event. Nah, tahu lah ikan vendor dokumentasi nang bagus nang pasti profesional. Bah jua, aku biasanya pakai Lion Fotografi Pang. Hendak dokumentasi apa aja kawak buahannya tuh. Wedding kah, studio kah, event kah, kawat terus. Bingung cari tim dokumentasi yang berkualitas untuk acara pernikahan, event, dan hajatan lainnya? Nah, Lion Fotografi solusinya. Beralamat di Jalan Kapet Sarigadung, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Kunjungi Instagram kami di @lion.fotografi atau web kami di lion.id. Info lebih lanjut bisa menghubungi di 0821 52 54 9494. Abadikan momen terbaikmu bersama Lion Fotografi. Apakah Anda sedang mencari mobil atau motor bekas berkualitas dengan harga terjangkau? Kunjungi Mr. Bay. Mr. Bay menyediakan mobil dan motor bekas berkualitas dengan harga yang terjangkau. Melayani segala sistem pembayaran cash, kredit, tukar tambah, dan sebagainya. Kunjungi sekarang juga di Perumahan Kresik Putih Indah Jilid 3 Blok AC3 Batu Licin. Telepon 0823 2356 1780 atau di 0821 879 22299. Instagram bayu_purnama_atmaja. Beli mobil motor bintang 5 Mr. B Motor pilihannya. Welcome to Suara Bersujud Radio. your radio station. Bagaikan sendok dan garpu, kita selalu bertemu. Bagaikan lilin dan api, kita saling membutuhkan. Kalau memang jodoh, mau apa lagi? Jangankan gunung yang tinggi, pedang pun tak
mobil dan bensin, kita seiring sejalan, bagaikan sayur dan garam, kita memang sejoli. Apapun nanti terjadi, ku ingin engkau setia, bagaikan Romi dan Yuli, sehidup semati. Diriku bukanlah rokok, kau hisap lalu kau buang. Diriku bukanlah gula, pemanis kopi pahitmu. Diriku tercipta untukmu, diriku terlahir untukmu. Bagaikan sendok dan garpu, kita selalu bertemu. Bagaikan lilin dan api, kita saling membutuhkan. Kalau memang jodoh, mau apa lagi? Jangankan gunung yang tinggi, pedang pun tak akan mampu memisahkan kau dan aku sayang, memutuskan tali cinta kita. Bagaikan mobil dan bensin, kita seiring sejalan, bagaikan sayur. Oke, Sobat RSB, kita balik lagi di Ngopi, ngobrolin topik. Dan Sobat RSB masih membahas terkait dengan BPOM ya, Sobat RSB. Tampil cantik di Hari Raya Idul Fitri ala Badan POM. Oke, nah terkait pemilihan produk kosmetik, kita memang harus hati-hati ya, agar terhindar dari bahan berbahaya. Nah, kosmetik yang dijual secara online itu bagaimana pengawasannya? Dan sedangkan kita tahu banyak produk online yang ternyata mengandung bahan berbahaya. Nah, apakah yang produk online itu juga harus memiliki izin edar? Gimana itu? Jadi selain kosmetik itu ya, kalau zaman dulu mungkin proses jual belinya itu cukup di toko atau di outlet toko kosmetik ya. Tapi karena sekarang kita banyak penjual-penjual yang menyasarnya itu di online, karena sekarang kan zamannya gadget ya, zamannya perangkat pintar, dia lebih sana masuknya sekarang. Hampir mungkin setengahnya ya, setengah proses pemasaran produk kosmetik itu bahkan sekarang lebih difokuskan di online. Karena apa? Banyak gratis ongkir ya. Ada juga diskon-diskon kalau dia dipasarkan di e-commerce. Jelas mau offline ataupun online itu harus ada izin edarnya. Karena dalam peraturan itu definisinya setiap produk kosmetik yang beredar di wilayah Indonesia ya, di wilayah Indonesia itu wajib memiliki izin edar berupa notifikasi. Nah, kembali lagi tadi, peredaran di online ini sangat penting karena banyak sekali ya pedagang-pedagang atau pelaku usaha yang nakal, tidak semua ya, oknum ya, oknum itu memasarkannya lewat online. Jadi biasanya dia berawal dari testimoni ya. Dan kami sendiri untuk melakukan pengawasan itu ada yang namanya cyber patrol ya. Patroli cyber itu maksudnya patroli online. Kalau misalkan di offline-nya kan, maksudnya di toko ininya biasanya kita intelijen ya, pengintaian. Oh, ini produknya dapatnya dari mana, distribusinya seperti apa. Di online juga kita ada, namanya cyber patrol, petugasnya ada, liatin dia toko-toko online shop. Kalau di Tanah Bumbu ini siapa aja nih yang jualan gitu kan. Ada di Shopee mana aja, di Tokopedia di mana aja gitu kan, sampai ke akun-akun Instagram kita patroli. Nah, sebagai informasi di Tanah Bumbu ini berdasarkan informasi dari petugas cyber itu sering masih banyak ya produk-produk kosmetik, khususnya HB tadi Mbak, HB-HB Dosting ya, HB Sultan. Nah, itu biasanya dipakai
untuk ya tadi untuk cepat memutihkan. Yang kita khawatirkan yang namanya meracik ya, kita tidak tahu apa yang dimasukkan ke sana, berapa banyak. Karena sejauh ini HB-HB racikan atau dosing itu tidak ada yang didaftarkan ke kami. Jadi kita tidak tahu kandungan di dalamnya ini apa saja gitu. Kita takutnya ada merkuri ditambahkan di sana ya, takutnya ya. Karena itu kalau misalkan produknya nggak ada izin edarnya, kita jadi 50-50 nih Mbak. Kita juga nggak bisa menjudge, oh ini produknya ini udah pasti ada bahan berbahayanya, udah pasti gak sehat nih. Belum tentu juga, karena ada juga banyak teman-teman UMKM ya, UMKM yang produk kosmetik seperti bedak lotong ya, yang atau mungkin itu pupur dingin, itu mereka belum punya izin edar, tapi kan pada saat didaftarkan, oh ternyata produknya ini aman kok gitu. Cuman biasanya kalau misalkan yang racikan-racikan tadi nggak mau daftar ke kita karena tahu dia menambahkan bahan yang berbahaya. Mungkin udah mikir kalau daftar ini mungkin udah nggak aman ini. Duluan ya, sebelum daftar ya. Duluan karena baik di offline atau di online, Mbak, harus ada ketentuannya. Pertama itu dia penjual dan alamatnya itu jelas. Jadi bukan cuma akun Instagramnya saja. Misalkan ini contoh ya, Desi Beauty Care misalkan ya. Tapi dia nggak tahu alamat rumahnya di mana, nggak dikasih tahu. Jadi otomatis pada saat nanti konsumen yang mau komplain, bingung kemana kan? Iya betul. Oh ini Kak, produknya kemarin rusak lah, misalkan rusak ya, bocor di jalan. Ulun gimana klaimnya gitu kan? Pedagangnya udah nggak bisa dihubungi lagi, misalkan mau kemana? Udah, itu kan namanya mengecewakan konsumen ya, tidak perhatian terhadap kepuasan konsumen. Terus juga data atau informasi yang ada di produknya nih, yang dipajang misalkan di etalase tokonya, di foto-foto IG-nya misalkan cuman wadah tempat, wadah polosan nggak ada mereknya, atau ada mereknya tapi cuman ya tadi Desi Beauty Whitening, nggak ada alamatnya produksinya di mana, izin edarnya jelas nggak ada misalkannya, terus komposisinya nggak ada, bahkan mungkin tanggal kadaluarsanya juga nggak ada. Itu kan jadi bingung konsumen pada saat beli, ini saya bisa gunakan sampai kapan nih, padahal botolnya besar sekali nih, saya nggak habis nih 6 bulan 7 bulan nggak habis. Berarti konsumen juga harus cerdas gitu ya. Iya, bahkan pada saat beli di online ini konsumen harus 2 kali lebih teliti dibanding di offline. Jadi jangan sungkan-sungkan pada saat nanti sebelum check out ya ataupun payment, tanyakan sedetail-detailnya dari mulai ini ada izin edar BPOM-nya atau enggak, itu yang paling utama. Pertama, terus kadaluarsanya kapan ini gitu kan, masih yang mau dikirim ini masih lama nggak kadaluarsanya, soalnya saya pemakaiannya biasanya 6 bulan 7 bulan baru habis misalkan, seperti itu. Terus yang paling penting si penjual ini harus punya mekanisme pencatatan pada saat dia jual kosmetik di online ya, bukan cuma jual dapat cuan aja, tapi dia juga harus tahu nih produk ulun ini kemarin dikirim kemana aja. Nah itu berguna untuk apa? Kalau misalkan terjadi sesuatu kita bisa tahu, oh ulun kemarin pasarkan di wilayah-wilayah ini gitu. Jadi pada saat penelusuran dari BPOM nanti bisa gampang juga. Jadi ingat ya Sobat RSB, setiap pembuatan kosmetik itu baik sarananya ya, sarana produksi ini maksudnya pabriknya ya, pabriknya dan juga produknya itu harus ada izin edarnya. Kalau belum kami bukannya menakut-nakuti, tapi ayo kita datang ke kantor, kita buat dampingi buat bisa dapat izin edarnya. Kami ada petugas yang khusus untuk mendampingi registrasi kosmetik sampai dengan keluar dari mulai pengelolaan NIB-nya ya, nomor izin berusahanya, sampai dengan nanti keluar izin edar kosmetiknya itu kita bantu. Jadi kalau teman-teman memang merasa kosmetik ini berkhasiat, aman, nggak ada macam-macamnya, ayo datang ke kantor BPOM Tanah Bumbu, kita daftarkan bersama-sama. Oke, Sobat RSB yang lagi nonton, silahkan datang gitu ya. Kami tidak menakut-nakuti, tapi memang kami ada fasilitas pendampingan gitu. Selama memang dari pelaku usaha atau masyarakat ini yakin dengan kosmetik yang dibuat itu aman, silahkan. Kami juga terbuka. Nah, itu bagaimana tuh sanksi untuk pedagang kosmetik yang mengandung bahan berbahaya kayak pemalsuan atau nggak ada izin edarnya tuh gimana tuh? Tadi sudah dijelaskan sama Mas Fahmi ya terkait beberapa oknum yang menjual atau mengedarkan kosmetik ilegal, dan ada kosmetik yang tidak ada izin edarnya nih ya. Untuk sanksinya sendiri kami juga diatur dalam Undang-Undang Kesehatan ya, karena kosmetik ini termasuk sediaan farmasi ya.
termasuk sediaan farmasi. Jadi dia anut dalam Undang-Undang Kesehatan di pasal 196 itu dijelaskan bahwa setiap orang yang sengaja, setiap orang yang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi ini akan dipidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Iya. Langsung takut tuh dengar itu. Dan ada juga di pasal 197, setiap orang yang sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi ini yang tidak memiliki izin edar akan dipidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak sebanyak 1.500.000.000 rupiah. Dan pasal di 198 setiap orang yang tidak memiliki keahlian, tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian, ini akan dipidana paling banyak 100 juta rupiah. Nah, jadi masyarakat yang hanya bermodalkan, saya pakai ini campur ini, ya kan ya, bagus kok di hasilnya di saya. Nah, itu termasuk orang yang tidak ahli berarti kan, hanya berdasarkan pengalaman dia atau tidak ada studi khususnya. Nah, itu bisa dikena pidana sebenarnya. Karena makanya dia termasuk membuat walaupun dia tidak ahli, dan apalagi kalau ikut mengedarkan. Nah, itu bisa double tuh sanksinya. Iya, Nggak tahu nanti kedepannya tuh kayak gimana gitu. Benar, karena kosmetik ini termasuk sediaan farmasi, jadi memang harus benar-benar sesuai dengan formulanya, sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan kandungan-kandungan yang dipersyaratkan, seperti itu. Aduh, dengar sanksinya tadi berat juga ya. Iya. Nah, pengawasan kosmetik ini kan nggak hanya kerja BPOM tapi juga harus mendapatkan dukungan dari masyarakat berarti ya. Iya, benar. Itu dengan tidak menggunakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Nah, BPOM ini ada slogan ceklik ya. Tuh, gimana tuh dengan ceklik jika berbelanja kosmetik secara online supaya terhindar dari bahan-bahan berbahaya tadi tuh? Baik, betul sekali Mbak. Jadi kita punya slogan ceklik ya. Harapannya sih itu gampang diingat ya, ceklik. Nah, untuk ceklik ini sebenarnya adalah senjata atau perisai ya bagi masyarakat untuk melindungi dirinya dari kosmetik yang berbahaya. Nah, sebelum masuk nanti ke ceklik itu KLIK-nya apa saja, harus diperhatikan ya pada saat berbelanja online itu, pertama kita harus cek dulu tokonya, apakah dia resmi atau tidak. Biasanya kan resmi atau tidak terlihat dari alamat websitenya, atau kalau dia ada di e-commerce seperti di toko oranye atau toko hijau, biasanya belilah di toko yang official store. Ya, official store, bukan yang kita nggak jelas lah gitu. Kedua, punya review yang bagus dari konsumen sebelumnya. Misalkan review-reviewnya, saya dapat produknya sesuai dengan apa yang ada di etalase tokonya, sesuai yang dikirim dengan yang diterima sama gitu kan. Nah, terus juga lakukan chat dulu. Nah, chatnya ini yang akan kita lakukan pemeriksaan ceklik nih. Kalau online. Yang pertama itu pastikan kemasannya dulu bahwa dia kemasannya bagus, seperti apa yang ditampilkan di foto etalasenya. Jadi kemasannya tidak penyok ya, atau tidak rusak, tidak sobek. Kalau misalkan itu berupa masker wajah yang dikemas di plastik atau dan sebagainya. Kalau dia dalam kemasan botolnya tidak pecah atau segala macam, itu pastikan tanyakan ke sellernya, ke adminnya ya. Itu tidak apa-apa, karena kan yang namanya pembeli itu adalah raja. Jadi nggak mungkin dong mereka nyuekin lah. Kalau nyuekin segala macam, ada dua kemungkinan. Pertama, dia nggak pengen laku jualannya, ya, nggak punya standar yang bagus dalam melayani konsumen. Kedua, berarti pada saat ditanyakan mencurigakan nih, kemasannya jangan-jangan udah rusak, ya kan? Kedua, label ini adalah yang paling penting ya, karena mencakup banyak hal. Dari mulai dia nama produknya apa, mereknya ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, dia ada alamat produsen, komposisi, bahkan khasiat atau klaim ya, klaim yang dia ingin rasakan dari penggunaan kosmetik itu, sampai ke izin edar Mbak. Nah, ini kan perlu nih, yang namanya kosmetik tadi kan berulang kali Mbak Wina jelaskan harus ada izin edarnya, wajib ada izin edarnya. Dari situ kita bisa lihat dari label yang lengkap, 2 tahap udah nih, kemasannya aman, labelnya aman, karena izin edarnya pas sudah saya cek juga ternyata ada di aplikasi ya, kita punya aplikasi BPOM Mobile ya,
sebagai informasi bisa di-download di Google Play Store atau App Store untuk memastikan produk yang akan kita beli ini betul ada izin edarnya atau dia izin edarnya dikarang atau fiktif, karena ada juga oknum seperti itu. Memasukkan nomor izin, jadi nomornya sembarang dimasukin. Iya. Penting kan, kadang masyarakat ada nomor, ada BPOM-nya Iya, kok, iya. ada nomornya. Nah, padahal ternyata pas kita cek di aplikasi atau di sistem Badan POM ternyata nomornya tidak terdaftar. Nah, Iya. seperti itu. Jadi contohnya itu tadi ya, misalkan dia masukkan izin edarnya punyanya Warah. Tapi ternyata pas dicek di BPOM Mobile beda dengan yang kita pegang gitu kan. Desi Beauty Whitening tapi di sininya punyanya Warah kosmetik gitu kan. Itu kan nggak boleh. Beda, berarti dia izin ada niat, malah niat jahat, bukan lagi polos nggak tahu apa-apa tapi dia niat untuk Sampai memalsukan. tuh berarti udah niat banget itu, Mbak. Nah, Lebih berat itu ya. Iya. iya, sengaja kan itu kan Udah namanya. sengaja berarti kan. Kalau yang nggak sengaja biasanya kita bina, kalau yang sengaja binasakan. Oke. Nah, masyarakat juga dari izin edar ini Mbak bisa tahu nih kosmetik yang saya pakai ini datangnya dari benua mana. Kalau kosmetik itu kan kodenya itu BPOM RI ya, BPOM sebagai lembaga yang mengeluarkan. NA atau NBNCNDNE diikuti 11 angka, itu kodenya. Kalau NA itu dia diproduksi di benua Asia. Notifikasi dari Asia, benua Asia. Kalau NB itu dari benua Australia. Kosmetiknya diproduksi di benua Australia. Kalau NC dia di benua Eropa, diproduksinya mungkin di Inggris atau di Prancis ya, produk-produk dari Prancis kan banyak tuh biasanya. Terus ND itu dari Afrika. Ya biasanya ini produk-produk apa ya? Body, nah itulah. Biasanya dari Afrika itu banyaknya ya. Terus NE itu dari Amerika. Jadi ada kode-kodenya tuh. Diikuti dengan 11 angka seperti itu. Yang terakhir K ya. Kemasan, label, izin edar, K-nya ini kadaluarsa. Itu juga ditanyakan ke produsen atau penjualnya. Ada nggak nih label kadaluarsanya? Berapa minggu lagi, berapa bulan lagi? Itu kalau semuanya sudah diterapkan, mau kita beli kosmetik merek apapun ya, dimanapun kalau udah cek klik pasti kita aman dan tampil cantik, otomatis tujuan kita di hari raya nanti. Oke, nah Sobat RSP, sebelum kita ke Mbak Winda, kita break sebentar dulu. Sepi di malam ini, sepi tanpa dirimu kasih, sunyi, sunyi di malam ini, sunyi tanpa kehadiranmu kasih, di malam sepi, di malam sunyi, ku
toh Jeng, masih pagi kok ya wis ribut kayak di pasar. Ini nah Ti Ai, abahnya nang ini nih hendak membuka usaha air minum jar. Cuman kami tuh bingung, kemana yolah menguji kelayakan air minum nang itu? Oh alah, itu toh yang dibingungin. Ora usah pusing-pusing Jeng. Di Tanah Bumbu sudah ada kok lab yang terpercaya dan sudah terakreditasi. Bahkan enggak untuk air minum aja Jeng, air sungai, air limbah, air laut, bahkan air bersih juga bisa. Oh malah lengkap juga lah. Jangankan menguji air, mau tahu kualitas udara kita itu bisa juga loh Jeng. Mak, harap benar kalinya lah. Jadi itu begini, di lab itu bisa menguji air, kualitas udara, tanah, mikrobiologi dan biota. Ai, di mana itu lokasinya, Ti? Di Jalan Dharma Praja nomor 3 Gunung Tinggi, Jeng. Ayo Menya, makasih. Hendak sugi nggak ada nggak? Pergi. Ya Pak, abahnya aku hendak sugi. Ayo abahnya, cus. Iklan ini disampaikan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu. Dihimbau kepada masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu, terkhusus pemilik alat UTTP yaitu alat ukur, alat timbang, alat takar, dan perlengkapannya seperti timbangan pegas, timbangan emas, timbangan sentrimisal, timbangan dacin, timbangan elektronik, timbangan meja, dan anak timbangan. Ayo lakukan tera-tera ulang secara berkala di kantor unit metrologi legal atau UML yang beralamatkan di Jalan Dharma Praja nomor 5 Gunung Tinggi. Bawa timbangannya dan mintakan stiker dan cap tanda tera yang sah di tahun ini. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu. Hai pelanggan PDM Bersujud, hayo siapa yang masih kebingungan? Kenapa pelanggan PDM tidak bisa bayar di luar kantor PDAM? Atau masih bingung kenapa ada yang berubah dari nomor kontrak PDAM? Jadi, guna meningkatkan pelayanan PDM Bersujud, kami telah menggantikan sistem pembayaran lama dengan sistem pembayaran baru. Sistem yang baru akan memudahkan pelanggan PDAM se-Tanah Bumbu untuk bisa melakukan pembayaran di kantor pusat atau cabang mana aja di Tanah Bumbu. Dan juga, pembayaran bisa dilakukan di luar kantor PDAM melalui Bripa BRI, loket berlogo Simponi, dan Indomaret. Apabila nanti pelanggan sudah bisa melakukan pembayaran di loket-loket atau bank lain, akan diberitahukan lebih lanjut. Dengan adanya pergantian sistem ini, maka nomor kontak pembayaran di pusat dan di semua cabang PDAM Bersujud juga berubah. Jangan lupa bayar tepat waktu ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 20 setiap bulannya, biar nggak kena denda. Info lebih lanjut tentang perubahan nomor kontrak pelanggan PDAM bisa hubungi call center di 0853 927 7722 atau ke kantor cabang atau pusat PDAM terdekat. Sahurlah kalian, wahai para makhluk bumi. Kita Sahur Radio Suara Bersujud. Hadir selama Ramadan jam 2.30 sampai Imsak. Menangkan hadiah setiap edisi. Dan menangkan hadiah utama berupa THR jutaan rupiah. Akan aku bangunkan semuanya. Jangan lupa listening 89.8 FM. Smart and more information. Sedap informatif. Kita balik lagi di Ngopi Ngobrolin Topik. Kali ini masih bersama dengan Badan POM ya. Dan sahabat RSB, kita akan lanjutkan percakapan kita tadi yang tentunya sangat mengedukasi ya sahabat RSB. Tadi terkait dengan ceklik ya. Selain ceklik ini, apalagi sih yang perlu kita perhatikan gitu ketika ingin membeli produk? Oke, mungkin sahabat RSB yang ada di rumah atau yang lagi di mana nih ya. Mungkin tadi kan udah jelasin ceklik nih sama Mas Fahmi ya. Nah mungkin bisa nih ngambil skincare-nya atau make up-nya, kosmetiknya yang ada di rumah, mengecek nomor izin edar tadi yang dijelaskan sama Mas Fahmi nih. Ada BPOM, RI, NA dan diikuti 11
angka. Oke. Nah, NA-nya itu yang harus dilihat nih. Produk kalau NA kan tadi ada dari Asia ya. Kalau dari B ada Australia dan seterusnya. Nah, mungkin bisa dicek nih sobat RSB yang ada di rumah. Bener nggak punya saya nih ada BPOM-nya ya. Nah, selain cek klik yang jelaskan tadi ada cek kemasan, label, izin edar dan kadaluarsanya. Kita juga harus cermat dalam pemilihan kosmetik ini. Seperti misalnya warna kosmetik tersebut tidak berubah. Nah, tidak ada perubahan khususnya pembelian secara online ya. Nah, kalau pembelian secara online kan ada proses pengiriman. Kadang pengirimannya sampai 3 sampai 5 hari. Nah, jangan sampai dalam pengiriman itu perubahan warna dari kosmetik yang kita beli. Betul, khususnya kayaknya krim-krim ya. Krim-krim entah dia akan berubah menjadi lebih gelap warnanya atau sebagai apa. Nah, artinya ada proses oksidasi di dalam situ. Jadi ada perubahan. Nah, ketika ada perubahan itu berarti sudah tidak layak untuk digunakan. Seperti itu. Kemudian lihat juga teksturnya. Apakah tidak ada gumpalan-gumpalan, kemudian atau tingkat encernya tuh apa sangat encer atau seperti apa ya, kecuali memang kosmetik yang produknya memang notabene lebih air gitu ya. Nah, perubahan-perubahan itu kita harus memperhatikan apakah karena perubahan itu menentukan apakah kosmetik ini masih layak digunakan atau tidak. Baik itu. Kemudian gunakan aplikator. Aplikator ini ya kayak brush, beauty blend gitu ya. Nah, itu harus bersih. Karena kita nggak tahu ya. Karena kan kita kebiasaan menggunakan brush udah disimpan. Iya. Belum tentu aman debunya. Kuman-kumannya kita nggak tahu. Nah, makanya ada pembersihan secara berkala, misalnya 6 bulan sekali. Brush sekarang setahun brush itu nggak dicuci, wah. Kita nggak tahu walaupun kita pakai sendiri ya. Nah, tapi kan wajah kita pasti ada kuman-kumannya, kita nggak tahu. Kemudian jangan gunakan kosmetik milik orang lain. Nah, ini kadang bestie nih ya. Iya. Kamu pakai apa? Coba dong. Nah, itu untuk semua kosmetik ya? Iya, kalau bisa jangan mencampur ratakan dengan milik orang lain dengan punya kita, karena kondisi kita sama orang lain tuh beda ya. Gitu ya. Misalnya saya nih jerawatan, terus sama mbaknya dipakai. Itu bisa jadi mbak yang nggak jerawatan tiba-tiba jadi jerawatan karena bakteri jerawat saya pindah. Nular gitu iya, ya. benar. Walaupun nularnya lewat sponsnya, lewat brushnya atau sebagainya macam. Nah, membagi kosmetik itu juga tidak disarankan gitu karena kondisi setiap orang berbeda-beda. Gitu ya. Penting gitu ya. Iya. Terus boleh sih pinjam, tapi kalau misalnya pakai aplikator sendiri. Gitu. Cuman kalau misalnya sebisa mungkin jangan berbagi kosmetik dengan orang lain gitu ya. Kemudian, nah ini yang paling penting adalah jangan mencampur. Jangan mencampur atau mengencerkan kosmetik tanpa instruksi yang jelas. Nah, ini ya banyak kejadian bahwa terima racikan. Iya, betul, seperti racikan. Iya, itu kan hanya pencampuran-pencampuran yang kita tidak tahu komposisinya. Nah, pencampuran-pencampuran inilah yang tidak disarankan, apalagi tidak ada instruksi khusus. Nah, instruksi khusus ini yang dimaksud adalah dari tenaga ahli, tenaga kefarmasian. Nah, karena kan ini kosmetik ada sediaan farmasi ya, jadi yang bertanggung jawab ini adalah memang ahlinya, yaitu tenaga farmasi. Nah, gitu ya, karena farmasi ini lebih ke yang lebih tahu formula-formulanya. Jadi masyarakat-masyarakat yang merasa tidak ahli gitu ya, tidak punya kemampuan hal itu, jangan coba-coba. Ketika memang misalnya punya inovasi terkait kosmetik, mungkin bisa disalurkan menggunakan tenaga kefarmasian. Misalnya saya mau bikin kosmetik ini misalnya dengan bahan baku ini, itu kira-kira formulanya apa? Silahkan dikonsultasikan sama ahlinya. Jangan pribadi sendiri, maksudnya ya coba-coba gitu ya. Nah, itu pencampuran itulah yang akan mengakibatkan kosmetik itu tuh tidak berkualitas dengan baik. Seperti itu ya. Dan gunakan kosmetik sesuai tujuannya. Nah, sesuai tujuannya maksudnya gini, kadang kita mencampur misalnya yang seharusnya untuk wajah dicampur dengan untuk kulit lainnya. Nah, kadang ingin hasilnya lebih maksimal. Iya, gitu ya. Jadi double whitening nih misalnya ya. Nah, iya benar. Nah, itu harus digunakan sesuai
tujuannya. Memang kalau memangnya kosmetik itu untuk wajah, ya hanya digunakan di wajah. Kalau kosmetik itu hanya digunakan untuk di badan, silakan digunakan di badan saja. Jangan ada inovasi-inovasi yang agak fiktif gitu ya Mbak ya. Nah itu mungkin itu ya, kita harus cermat menggunakan kosmetik itu sendiri. Selain checklist yang tadi dijelaskan oleh Mas Fahmi, secara pribadi kita juga bisa cermatnya seperti itu ya, melihat dari kondisinya, penggunanya sesuai tujuan dan menjaga kebersihannya seperti itu. Oke. Nah mungkin ada tambahan dari Mas Fahmi? Baik, jadi ya tadi yang namanya kosmetik ini kan sifatnya ini pribadi ya, atau kecocokannya ini masing-masing individu gitu kan. Jadi kalau apa ya, kata-kata yang pentingnya itu kalau misalkan katanya kamu minjem barang orang lebih dari 3 kali atau itu minta 3 kali, lebih dari 3 kali, itu kamu harus beli sendiri gitu. Tandanya nggak tahu diri ya kalau itu. Kalau udah 3 kali bukan minjem lagi itu. Minta terus Tergantungan. Nah, ada nih sebenarnya yang harus ditambahkan terkait kepekaan terhadap kosmetik, karena tadi selain checklist juga harus cara menggunakan kosmetik yang aman itu kita harus menguji kepekaan terhadap tubuh kita sendiri. Misalkan saya pakai hand body ya, karena kulit saya badak misalkan ya, ternyata efeknya sesuai yang diinginkan kosmetik itu ya, menghaluskan atau apa. Nah bisa jadi mungkin di Mbak Desi yang kulitnya sensitif itu reaksinya lain, misalkan gatal-gatal atau kemerahan sebagainya. Itu tandanya bukan bisa jadi bukan karena kosmetiknya rusak atau kadaluarsa dan sebagainya, tapi bisa jadi memang kosmetiknya kurang cocok dengan Mbak Desi. Itu juga bisa dimungkinkan sebenarnya dengan meskipun juga ya kosmetik itu ada izin edarnya. Caranya gimana supaya kita tahu dulu kosmetik ini cocok atau enggak dengan kita? Bisa dengan kita oleskan di belakang telinga ya produk ini dicoba dioleskan di belakang telinga atau di lipatan sikus ini. Kalau ternyata dia enggak ada timbul gatal-gatal, kemerahan atau efek-efek yang aneh lah selanjutnya, itu bisa kita simpulkan bahwa produk ini aman, cocok. Karena kita takut ya kalau langsung dicoba ke wajah ternyata ada efek apa-apa di wajah ini kan biasanya kalau ada luka atau apa susah banget hilangnya dan kelihatan sekali gitu kan, hitam sedikit saja kelihatan, jerawat satu aja diliatin orang kalau ngobrol kan. Kalau di siku atau belakang telinga kan nggak terlalu nampak ya. Tapi itu bisa jadi salah satu indikator juga untuk menentukan cocok atau enggaknya kosmetik kita. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong masalah efek ya, kosmetik ini juga sebenarnya kalau Mbak Desi tadi mengalami yang saya ceritakan, gimana nih caranya saya bisa ngadu atau lapor gitu kan. Itu ada, kita punya aplikasi juga Mbak untuk lapor efek samping kosmetik. Namanya S-Cos, bisa diunduh juga di Play Store atau App Store, namanya S-Cos efek samping kosmetik. Jadi S-Cos gitu. Ya, kosmetik ini kan seperti yang dibilang sebelumnya bukan obat. Kalau obat atau obat tradisional ini biasanya sebelum registrasi ada tahapan namanya uji klinis atau uji praklinis ya. Simpelnya dia ini diuji dulu ke hewan ya, obatnya ini atau obat tradisionalnya, atau ke tingkatan manusia kalau itu lebih tinggi. Berapa, mungkin 30 atau 50 orang tergantung dengan syarat sampel yang ditentukan, diujikan bener nggak efek yang ditimbulkan dari obat atau obat tradisional ini untuk membantu misalkan meredakan batuk misalkan, bener nggak nih? Kalau kosmetik ini nggak ada itu Mbak, jadi itulah pentingnya efek samping kosmetik, karena nggak ada tahapan untuk uji dulu, karena kan bukan obat. Akhirnya kan secara tidak langsung ya langsung dipasarkan gitu kan. Jadi kita sendiri yang harus inisiatif melaporkan efek sampingnya. Nah nanti outputnya bisa banyak sekali Mbak, ketika masyarakat rajin melapor efek samping kosmetik ini, kita bisa melakukan komunikasi dengan produsen ya, bahwa hasil laporan dari masyarakat produk Bapak ini jenis hand body ataupun eyeliner dan segala macamnya, dari sekian ribu laporan masyarakat berefek sampingnya mirip nih, mereka gatal-gatal, mereka ini. Nah berarti kan ada input juga buat produsen memperbaiki produknya. Atau bisa lebih lanjutnya bisa menyetop dulu gitu kan produknya, ternyata ini efek yang jeleknya lebih banyak daripada efek yang diharapkannya. Nah, itulah, ayo kita bareng-bareng sama-sama kalau ada gejala-gejala yang tidak diinginkan dari kosmetik yang tidak seharusnya, kita lapor lewat aplikasi S-Cos efek samping kosmetik. Baik, nah berarti udah nggak ada alasan nih kita pakai kosmetik yang ilegal gitu ya, atau yang belum terdaftar di BPOM. Nah, karena sudah dijelaskan bahaya dari kosmetiknya yang mengandung bahan berbahaya.
terus sanksi bagi pelaku usaha yang menjual kosmetik yang palsu atau ilegal. Dan ini sudah diberikan tips juga nih buat sahabat RSB untuk memiliki kosmetik yang aman. Nah mungkin terakhir nih pesan untuk masyarakat tuh apa? Baik, untuk sobat RSB ya. Hari ini kita punya tema kosmetik ya, tampil cantik di Idul Fitri dan seterusnya. Lagi-lagi BPOM selalu menggemparkan slogannya adalah selalu ingat ceklik. Nah, ceklik ya, cek kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa. Ini tidak hanya berlaku untuk di produk kosmetik, tapi di komoditi semua pun juga berlaku ya. Karena dengan kita menerapkan ceklik dengan diri sendiri dulu nih, kita tuh bisa mendapatkan produk yang aman. Ya, karena izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM ini adalah bentuk jaminan ke masyarakat terkait produk tersebut aman untuk dikonsumsi atau digunakan. Nah, jadi dengan kita menggunakan ceklik, kita bisa mendapatkan produk-produk yang aman. Kemudian khusus untuk kosmetik, seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah kosmetik ini memiliki beberapa efek samping, ya. Nah, tadi bisa langsung laporkan ke kami tadi dijelaskan Mas Fahmi, atau langsung stop penggunaannya dan segera melapor ke tenaga medis yang ahlinya ya. jangan sembarang lapor nih ya. Kemudian ingat segala informasi terkait obat dan makanan bukan dari kata orang, tapi selalu dari kata BPOM. Penting banget itu. Iya, jangan dari kata orang itu gitu ya. Harus dari kata BPOM. Iya. Mungkin Mas Fahmi ada yang ingin disampaikan juga? Baik, sebagai penutup kami BPOM Tanah Bumbu untuk sobat RSB sekalian ya. Jangan sungkan-sungkan kalau misalkan teman-teman baik itu saat membeli produk obat dan makanan khususnya kosmetik ya. Dimanapun, baik itu di toko online ataupun toko offline ya. Kalau sahabat RSB tadi melihat ada produk-produk yang mencurigakan, ya, kan kita nggak ada bawa alat uji ke sana kan. Kalau sahabat BPOM pasti, sahabat BPOM dan sahabat RSB pasti melihat secara kasat mata. Dari ceklik tadi ngelihat, oh ini kayaknya produknya ilegal atau rusak, mengandung bahan berbahaya, ataupun tadi kemasannya rusak dan segala macam. Bisa lapor ke BPOM Tanah Bumbu. Atau melihat mungkin di toko online, ini kayaknya gak ada izin edar BPOM-nya. Jangan takut, kita pasti merahasiakan identitas pelapor. Bahkan bukan cuma merahasiakan, kita sering memberikan apresiasi seperti merchandise bagi pelapor yang memang aktif untuk membantu kita melakukan pengawasan di lapangan. Jadi setelah nanti dilapor, kita akan selalu menindaklanjuti laporan tersebut, mengecek apakah betul atau tidak yang dilaporkan dengan yang di lapangan gitu. Nah, melapornya lewat apa? Bisa langsung datang ke kantor BPOM Tanah Bumbu ya, di Jalan Transmigrasi kilometer 3,5 nomor 9 ya, di Plajau Simpang 4. Atau juga bisa langsung telepon ke pusat. Kalau misalkan ke BPOM Tanah Bumbu kurang, kayaknya saya pengen ke pusat aja, boleh ya, lewat nomor telepon 1.500-533. Bisa juga lewat sosmed, kalau ternyata nggak bisa datang ke kantor, nggak punya pulsa buat telepon, bisa lewat sosial media. Pasti kalau kuota internet pasti selalu ada kalau zaman sekarang ya. Iya. Sosial media kita ada banyak, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, semuanya sama di bepom.tanahbumbu @bepom.tanahbumbu. Nah, bisa juga lewat WhatsApp. Nah, kalau lebih pribadi ya, lebih private, biasanya juga WhatsApp ini gercep kita balasnya ya. Di 0838 2551 0434. Iya. Itu tadi sahabat RSB selama 1 jam kita tuh rasanya kurang gitu ya. Tapi sahabat RSB banyak banget informasi yang penting, sangat mengedukasi ini, apalagi khususnya untuk perempuan-perempuan nih di luar sana ya. Dan terima kasih atas kehadirannya, ini sangat mengedukasi sekali untuk masyarakat Tanah Bumbu, khususnya untuk sahabat RSB ya. Dan sahabat RSB juga terima kasih yang sudah mendengarkan obrolan kita di Ngopi ya, ngobrolin topik. Desi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye now. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.